Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Nikodemus Soplantila dalam program Morning Devotion. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini di hari yang ke-22 di bulan Juli kita boleh kembali menikmati berkat Tuhan. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah memelihara kita. Dan sebelum lebih jauh kita melangkah sepanjang hari ini melakukan setiap tugas dan aktivitas yang Tuhan sudah berikan buat kita, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi bekal, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi satu pengajaran buat kita, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat berkat Tuhan pagi hari ini yang Tuhan beri buat kami, tubuh yang sehat dan kuat. Dan sebelum lebih jauh kami melangkah sepanjang hari ini, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami pencerahan supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini akan saya beri tema, atau renungan kita pagi ini saya beri tema Kristus bagi semua. Kita akan membacanya dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Kolose pasal 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Kekasih Tuhan, bacaan hari ini kita ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Penduduk Kolose mayoritas adalah orang-orang Yunani dan suku asli Frigia. Mereka ini berbahasa Yunani, namun tak sedikit pula jumlah orang Yahudi yang tinggal di sana. Di antara penduduk yang majemuk ini, ada orang-orang yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Mereka ini adalah jemaat Kolose yang menerima surat dari Rasul Paulus. Jemaat di sana pastilah terdiri atas berbagai macam orang, Yunani, Frigia, Yahudi, Skit atau bangsa yang berasal dari sekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia, dan juga dari bangsa lain atau yang disebut oleh orang Yunani sebagai orang barbar, yakni mereka yang tidak mengenal bahasa Yunani, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Kekasih Tuhan, selain bangsa yang berbeda-beda, kedudukan mereka dalam masyarakat pada saat itu juga berbeda-beda. Ada yang orang merdeka dan ada yang menjadi budak dan bekerja untuk orang lain. Dengan di tengah situasi yang seperti itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa bagi manusia baru tidak ada lagi perbedaan bangsa ataupun kedudukan sosial. Semua orang di dalam jemaat adalah sama sebagai orang percaya dan sama kedudukannya. Itu semua dimungkinkan hanya karena Kristus telah mati bagi semua orang. Ya, semuanya, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah di matanya. Tidak ada yang lebih sayang daripada yang lain. Bagi orang-orang yang percaya, setiap kita, apapun keadaan kita, kondisi kita, kedudukan kita, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain,
sama seperti Dia yang telah memberikan nyawanya karena mengasihi kita semua. Puji Tuhan saudaraku, biarlah sepanjang hari ini kita melaksanakan aktivitas kita tetap dalam kasih Tuhan. Kita tidak memandang orang lain rendah daripada kita atau lebih tinggi dari kita, karena kita di dalam Kristus adalah sama. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengasihi semua orang tanpa batas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan menolong kita. Shalom.